apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat ekspresi dingin dan wajah tegas Yangke yang Lo Sui. 500 mil jauhnya, Ling Yingin menghela nafas dalam hati. Jadi, ini benar-benar kegagalan. Fenomena langit yang megah itu lenyap seketika, jelas merupakan pertanda terobosan yang gagal. Dia bertanya-tanya apakah Yangke masih hidup atau sudah mati. Dia merasakan penyesalan yang mendalam untuk Yangke. Meskipun dia tidak mengenalnya, menyaksikan jalan seorang seniman bela diri menuju pencerahan berakhir seperti ini membuatnya merasa ikut berduka. Di dalam ruangan, Liu Qianyun yang tadinya berlutut dan berdoa dengan khusyuk tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajah cantiknya pucat pasi. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya, berdiri dan bergegas keluar. Entah Yangke masih hidup atau sudah mati, dia harus menemukannya. Dia perlu melihatnya hidup atau mati. Dia merasa bahwa jika bukan karena dirinya, Yangke tidak akan mengalami kemalangan seperti ini. Dengan bakatnya, dia pasti suatu hari akan mendominasi batas bintang dan mencapai ketenaran sebagai penguasa yang kuat. Liu Qianyun baru saja bergegas ke dek ketika dia tiba-tiba melihat sebuah kapal perang besar mendekat. Kapal ini lebih besar dan lebih megah daripada kapal Ling Yingin dan yang lainnya. Berlayar melawan angin dan ombak tanpa mengeluarkan suara. Dia tidak tahu kapan kapal itu mendekat, tetapi pada saat ini Liu Qianyun menyadarinya. Kedua kapal itu sudah sangat dekat. Setelah mendongak, dia melihat bahwa dek kapal lawan dipenuhi oleh para pendekar bela diri. Dipimpin oleh seorang pria berjubah ungu menatap tajam ke arah kapal-kapal di bawah. Li Yingin dan yang lainnya baru menyadari apa yang terjadi dan bergegas keluar dari kabin mereka. Ketika mereka melihat tanda layar di kapal lawan, wajah mereka menjadi gelap. Liu Qianyun yang sibuk memikirkan hidup dan mati Yangke tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Dia melompat ke depan, tetapi wajah pria berjubah ungu di kapal lawan mengeras. Dan dengan lambaian tangannya, tanpa bergerak, sebuah serangan telapak tangan menyapu ke arahnya. Di pulau itu, Yangke menunggu sampai Zhang Roshi membuka matanya sebelum perlahan terbang dan mendarat di depannya. Dia buru-buru bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Yang Roshi tampak bingung dan menggelengkan kepalanya berkata, "Tidak." Kemudian, wajahnya berseri-seri gembira dan dia berkata dengan manis, "Tuan, setelah menembus alam sumber Dao, berapa tahun yang lalu, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menembus alam sumber Dao dan berada di tingkat ketiga ini. Lagi pula saat itu, anggota terkuat keluarga Zhang hanya berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Keluarga yang sedang menurun itu tidak menghasilkan kultivator alam sumber Dao selama bertahun-tahun. Tetapi sejak Yangke membawanya pergi dari keluarga Zhang, kultivasinya telah meningkat secara stabil, tumbuh dengan pesat. Hanya dalam beberapa tahun dia telah mencapai prestasi yang belum pernah tercapai oleh leluhur keluarga Zhang manapun. Dengan kultivasi seperti itu, dia seharusnya sudah bisa menetap di kota hutan Maple. Yang Roshi sangat berterima kasih kepada Yangke. Dia tahu bahwa tanpa Yangke yang menyediakan lingkungan kultivasi yang baik dan stabil, dia tidak akan pernah bisa mencapai ini. Dia juga tahu bahwa tanpa Yangke menemukan bakat kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa mengintip misteri alam sumber Dao. Bahkan jika dia berkultivasi seumur hidup. Tapi sekarang, dia baru berusia 17 tahun dan dia sudah menjadi ahli alam sumber Dao. Dengan begitu banyak tahun tersisa, dia memiliki masa depan yang panjang dan indah di depannya. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai alam kaisar dan mengintip rahasia kaisar agung. Memikirkan hal itu, jantung Zhang Roshi berdebar kencang. "Berikan tangan Anda." Yangke datang ke sisinya, meskipun dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa pada Zhang Roshi. Dia masih agak gelisah dan bersiap untuk memeriksanya dengan cermat. Zhang Roshi sedikit memerah dan mengulurkan tangan putihnya yang lembut.
Yang kan mengambil tangannya, menyalurkan sedikit energi sumber ke tubuhnya dan mulai memeriksanya dengan seksama. Sesaat kemudian tubuh Yangke bergetar dan dia menatap Yang Roshi dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Ada apa, Tuan? Apakah ada yang salah dengan Roshi? Yang Roshi terkejut dengan ekspresi muramnya dan segera menjadi cemas. Tidak. Yangke segera menggelengkan kepalanya, takut membuatnya takut, tetapi alisnya malah semakin berkerut. Wajahnya dipenuhi keheranan, seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang benar-benar tak terpahami. Yang Roshi tetap tak bergerak, hanya merasakan secercah energi sumber yang kayak mengalir melalui tubuhnya. Meskipun Yangke telah mengendalikannya, menghindari area pribadi tertentu, sensasi itu tetap membuat Yang Roshi tersipu malu, dan dia segera menundukkan kepalanya ke dadanya. Dia tahu bahwa Yangke sedang memeriksa kondisi internalnya dan tidak memiliki niat jahat. Setelah beberapa saat, Yangke menarik jarinya, menatap Yang Roshi dengan ekspresi aneh. Tuan, ada apa dengan saya? Tanya Yang Roshi lembut. Anda sangat hebat, jawab Yangke. Sangat hebat? Yangke awalnya mengira bahwa terobosan Yang Roshi ke alam sumber Do di tempat terpencil ini pasti akan terpengaruh oleh kekuatan transformasi dunia ini. Dia bahkan telah bersiap untuk membawa gadis itu ke alam mistik kecil untuk penyembuhan. Namun setelah meriksanya, Yangke menemukan bahwa tidak ada jejak kekuatan transformasi sedikit pun di dalam tubuhnya. Kekuatan transformasi tak terbatas yang memenuhi dunia ini tampaknya telah menguap sepenuhnya setelah masuk ke tubuhnya. Jadi ini adalah satu hal, meskipun sulit dipercaya, tetapi itu tidak cukup untuk membuat Yangke kehilangan ketenangannya. Poin terpenting adalah Yangke menemukan bahwa kekuatan di dalam tubuh Yang Roshi sebenarnya adalah kekuatan sumber yang kaya, bukan esensi suci. Setelah seorang seniman bela diri maju ke alam sumber Do, kekuatan mereka mulai secara bertahap berubah dari esensi suci menjadi kekuatan sumber. Yangke sendiri telah menghabiskan hampir setahun untuk menyelesaikan transformasi ini. Dan itu hanya setelah mengkonsumsi sejumlah besar pil kondensasi sumber. Orang-orang seperti Ci Yue, leluhur hantu, dan Gu Changyun, meskipun saat ini berada di tingkat pertama alam sumber Do, belum menyelesaikan transformasi kekuatan mereka. Dan Liu Qianyun pun sama. Konversi energi sumber adalah proses yang sangat panjang. Setiap seniman bela diri yang baru saja menembus ke alam sumber Do membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menyelesaikan konversi ini. Ini untuk para praktisi bela diri dengan bakat yang baik. Mereka yang bakatnya sedikit kurang mungkin membutuhkan 8 atau 10 tahun. Hanya ketika semua kekuatan dalam tubuh seseorang diubah menjadi energi sumber, fondasi alam sumber Do dapat sepenuhnya distabilkan, dan hanya saat itulah ada harapan untuk menembus ke tingkat kedua alam sumber Do. Yangke secara pribadi menyaksikan terobosan Yang Roshi di pulau kecil ini, tetapi sudah berapa lama? Yang Roshi telah mencapai apa yang biasanya membutuhkan waktu beberapa tahun bagi orang biasa. Tidak ada jejak Shen Yuan di tubuhnya. Yang memenuhi tubuhnya yang halus adalah energi sumber yang murni dan kuat. Dengan kata lain, Yang Roshi telah menyelesaikan konversi energi sumber sepenuhnya pada saat dia maju dan menembus. Yangke benar-benar tidak mengerti bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi. Untungnya, ini bukan satu-satunya hal aneh tentang Yang Roshi. Setelah memikirkannya, Yangke hanya bisa mengaitkannya dengan kekuatan garis keturunannya. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan Yang Roshi luar biasa dan tampaknya menyembunyikan rahasia besar. Namun, Yangke tidak berani ceroboh. Dia meminta Yang Roshi untuk terus memeriksa tubuhnya dengan cermat di pulau itu. Dan hanya setelah memastikan tidak ada bahaya tersembunyi, barulah dia membawanya kembali ke alam mistik kecil. Kemudian dia menginstruksikan Liu Yan dan Hua Qingxi untuk menjelaskan misteri alam sumber Do kepadanya dan membantunya dalam kultivasinya di masa depan. Pulau itu masih pulau yang sama, tetapi area pemurnian roh tingkat lanjut yang dipasang di sana telah rusak. Setelah mengumpulkan basis Arai dan bendera Arai, Yangke tampak sedih. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Ling Yingyin ketika dia kembali.
Area pemurnian roh tingkat lanjut ini tampaknya sangat berharga baginya. Dan sekarang setelah hancur di tangannya, dia bertanya-tanya, apakah Ling Yingyin akan marah? Yang memeriksa basis area dan bendera area dan menemukan bahwa kerusakannya parah. Ekspresinya menjadi semakin getir. Sambil mendesah, ia menyimpan barang-barangnya dan berbalik untuk kembali ke jalan asalnya. Sesaat kemudian ekspresinya berubah dan ia menatap dua kapal besar yang berlabuh di laut. Alisnya sedikit mengerut. Salah satu kapal itu tentu saja milik Ling Yingyin, tetapi ia belum pernah melihat yang lebih besar sebelumnya. Kapal itu jelas tiba ketika ia membantu Zhang Roxi meningkatkan kultivasinya. Kemungkinan dua kapal besar bertemu di lautan luas sangat rendah. Kehadiran kapal yang lebih besar di sini kemungkinan besar disebabkan oleh fenomena langit yang disebabkan oleh kemajuan Zhang Roxi baru-baru ini. Arah haluan kapal besar itu jelas menunjukkan lokasi pulau kecil tempat ia berasal. Kapal besar itu 2 atau 3 kali lebih besar dari kapal Ling Yingyin. Kedua kapal itu bersama-sama tampak seperti kakek dan cucu. Sebelum Yang Ke mendekat, ia mendengar keributan dari sisi lain yang membuat ekspresinya menjadi gelap. Dengan gerakan cepat, ia mendarat langsung di geladak, mendongak. Yang Ke melihat Ling Yingyin dan sekitar selusin awak kapal dipimpin olehnya, berdiri berhadapan dengan kelompok lain di geladak. Ling Yingyin dan kelompoknya tampak marah, sementara pihak lain tampak santai dan acuh tak acuh. Seolah-olah sama sekali tidak menganggap serius Ling Yingyin dan kelompoknya. Liu Qianyun dilindungi oleh anggota kru di belakangnya, yang memperhatikan bekas tangan merah terang di wajah cantik Liu Qianyun. Seolah-olah dia telah dipukuli dengan parah dan ada sedikit darah yang belum kering di sudut mulutnya. Ekspresi Yang Ke langsung berubah gelap. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kapal. Dan dia juga tidak tahu siapa kelompok lain itu. Tetapi Liu Qianyun jelas telah dipukuli oleh pendatang baru ini. Kemunculannya yang tiba-tiba jelas telah membuat kedua kelompok yang sedang bertikai waspada. Liu Qianyun adalah orang pertama yang berbalik dan melihat. Setelah melihat Yang Ke, dia langsung melupakan kesulitannya sendiri dan berseru dengan suara gemetar. Kakak senior! Mata indahnya mengamati Yang Ke dengan seksama, takut dia mungkin menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Baru setelah memastikan bahwa Yang Ke tidak terluka dan tidak kehilangan anggota tubuh, dia menghela nafas lega. Anda benar-benar baik-baik saja? Ling Yingyin juga tampak terkejut. Yang Ke pasti telah memicu fenomena surgawi barusan. Bahkan dari jarak 500 mil, dia bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi fenomena itu hanya berlangsung selama 5 tarikan nafas sebelum tiba-tiba menghilang. Ini berarti terobosan Yang Ke telah gagal. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat ketiga alam sumber Do gagal menembus ke alam kaisar tanpa menderita dampak negatif? Setelah terkena dampak negatif dari kekuatan langit dan bumi, seseorang bisa saja mengalami kehancuran kultivasi sepenuhnya atau mati seketika. Namun Yang Ke benar-benar kembali tanpa terluka. Ling Yingyin mengamati Yang Ke beberapa kali sebelum memastikan bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Pemuda bernama Yang Ke ini pasti telah memutus kultivasinya pada saat yang krusial. Jika tidak, dia tidak akan pernah lolos tanpa cedera. Memutus kultivasi sama artinya dengan memutus jalan dalam seni bela diri. Memikirkan hal ini, Ling Yingyin tak kuasa menahan nafas menyesal. Terlebih lagi, dilihat dari raut wajahnya, dia tampak menderita luka serius. Jika tidak, mengapa dia terlihat begitu tidak sehat? Pria ini benar-benar sial. Dia baru beberapa hari berada di alam rahasia kekosongan sunyi dan sudah mengalami musibah seperti ini. Jika dia 2 bulan kemudian, dia mungkin bisa mencoba menembus ke alam kaisar di dunia luar. Saudara Yang, apakah Anda gagal menembus? Zhou Yi bertanya terus terang, mulutnya ternganga. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya ingin tahu mengapa Yang Ke kembali begitu cepat dan kultivasinya sama sekali tidak meningkat. Jadi dia bertanya. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ling Yingyin dengan halus menendangnya. Dan Zhou Yi segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan dengan cepat menutup mulutnya. Jika tidak ada orang lain di sana, akan dapat dimengerti jika dia bertanya dan menunjukkan kepedulian pada Yang Ke. Tetapi karena ada orang lain di sana,
Pertanyaannya pasti membuat mereka tahu bahwa kondisi Yang Ke saat ini sangat buruk. "Iya, saya gagal," Yang Ke menjawab dengan tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda frustasi. "Terobosan?" Pria berjubah ungu di hadapannya mengangkat alisnya seolah menyadari sesuatu dan bertanya kepada Yang Ke. "Jadi kerebutan di sana tadi disebabkan oleh terobosan dan kemajuan Anda?" "Siapa Anda?" Yang Ke meliriknya dengan acuh tak acuh. Ling Yingyan dengan cepat mengirimkan suaranya. "Dia adalah Yang Leusi, wakil ketua Pavilion Xuanyun. Pavilion Xuanyun memiliki pengaruh yang cukup besar di Pulau Tongtian dan pemimpinnya memiliki kultivasi ahli alam kaisar. Jangan bicara, saya akan menangani ini." Dilihat dari nadanya, dia tampak sangat waspada terhadap Pavilion Xuanyun. Yang Ke telah banyak berbicara dengan Jiu Yi sebelumnya dan tahu bahwa ada banyak kekuatan di Pulau Tongtian. Karena untuk bertahan hidup di tempat terkutuk ini, para pendekar bela diri harus saling mendukung. Dan seiring waktu, berbagai kekuatan dari berbagai ukuran secara alami muncul. Ling Yingyan dan yang lainnya sebenarnya adalah salah satunya, hanya saja tidak begitu terkenal. Di seluruh Pulau Tongtian, terdapat 3 hingga 5 ahli alam kaisar. Kekuatan di bawah para ahli alam kaisar ini termasuk yang paling kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan sembarangan. Pavilion Xuanyun adalah salah satunya. Yang Ke tidak menyangka akan bertemu dengan kapal Pavilion Xuanyun di lautan luas ini. Pesan telepati Ling Yingyan kepadanya tidak diragukan lagi karena kekhawatiran bahwa Yang Ke yang baru di pulau itu mungkin menyinggung mereka tanpa menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Itu adalah isyarat yang baik. Pada saat yang sama, seorang pria di sebelah Yang Leusi tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Mata Yang Leusi berbinar dan ekspresinya terhadap Yang Ke menjadi penuh arti. Dia tersenyum dan berkata, "Nak, Anda dan wanita itu sama-sama pendatang baru. Kalian terlihat agak asing." Mendengar itu, hati Ling Yingyan mencengkam. Sekitar selusin anggota kru di kapalnya semuanya adalah anggota tetap. Pria di sebelah Yang Leusi jelas mengenali mereka semua. Jadi ketika melihat 2 wajah asing, Yang Ke dan Liu Qianyun, dia menyadari bahwa mereka pasti pendatang baru. Seniman bela diri baru biasanya membawa sejumlah kristal sumber. Mereka seperti 2 domba gemuk bagi para seniman bela diri di alam rahasia kekosongan sunyi. Bahkan seseorang seperti Jiu Yi pun pernah mempertimbangkan untuk memanfaatkan mereka. Apalagi orang-orang dari Pavilion Xuanyun. Ling Yingyan berkata dengan suara berat, "Saudara Yang, kedua orang ini adalah anggota kru saya, bukan pendatang baru. Saudara Yang, Anda salah mengenalinya." Wajah Yang Leusi menjadi gelap. Dia mendengus. "Anda pelayan rendahan, berani-beraninya Anda memanggil saya Saudara Yang." Meskipun kultivasinya hanya di tingkat ketiga alam sumber Do hampir sama dengan Ling Yingyan, dia adalah wakil ketua Pavilion Xuanyun. Dengan seorang ahli alam kaisar di belakangnya, statusnya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan rubah liar seperti Ling Yingyan. Mendengar Ling Yingyan berbicara begitu terang-terangan, Yang Leusi langsung marah. Wajah Ling Yingyan tampak jelek, tetapi situasinya di luar kendalinya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan berkata, "Wakil ketua Pavilion Yang, saya salah bicara. Mohon maafkan saya." Dia telah tinggal di alam rahasia kekosongan sunyi selama beberapa dekade dan tahu siapa yang tidak boleh dia sakiti. Jadi meskipun dia kesal, dia hanya bisa menelan amarahnya dan mencari kedamaian sementara. Jiu Yi dan anggota kru lainnya mengepakkan tinju dan menggertakkan gigi. Yang Leusi melirik Ling Yingyan dan berkata, "Ini pertama kalinya. Jika Anda melakukannya lagi, saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja." "Terima kasih wakil ketua Pavilion Yang," kata Ling Yingyan sambil menggetakkan giginya. "Sedangkan untuk kedua orang ini," Yang Leusi menunjuk Liu Qianyun dan Yang Ke dan berkata sambil tersenyum,
Apa Anda pikir saya tidak bisa tahu apakah mereka baru di sini? Orang yang ditinggal di tempat terpencil ini sepanjang tahun pasti akan terkena udara laut, tapi mereka tidak. Jelas mereka baru berada di sini sebentar. Li Yingnin, berani-beraninya Anda berbohong pada saya. Wajah cantik Li Yingnin sedikit berubah. Dia tahu dia tidak bisa menyangkalnya sekarang. Dia menatap Yang Ke dan Liu Qianjun dengan cemas, memikirkan bagaimana cara mengeluarkan mereka dari sana. Tapi dia tahu peluangnya tipis dan dia dipenuhi rasa bersalah. Dia mengharapkan Yang Ke dan Liu Qianjun akan bingung dan ketakutan karena menjadi sasaran Yang Lexi. Tetapi sebaliknya, keduanya tampak sama sekali tidak terpengaruh, berbisik satu sama lain. Tampaknya Yang Ke bertanya kepada Liu Qianjun siapa yang menyebabkan tanda di wajahnya. Tetapi Liu Qianjun terus menggelengkan kepalanya, menolak untuk menjawab, membuat Yang Ke benar-benar tak berdaya. Saya perlu merepotkan Anda lagi, Saudari Ling. Serahkan kedua orang ini dan berikan setengah dari hasil tangkapan Anda. Dan mungkin saya akan memberi pengecualian dan mengampuni Anda kali ini. Yang Lexi menunjuk Yang Ke dan Liu Qianjun berbicara dengan angkuh. Setengah hasil tangkapan? Joji yang mudah marah langsung tersinggung, melompat-lompat. Kenapa Anda tidak merampok saya saja? Wajah Yang Lexi memerah, melirik Joji dan mencibir. Li Yingnin, apakah ini orang yang Anda latih? Apakah Anda tahu konsekuensi dari menyinggung saya? Li Yingnin segera menatap tajam Joji dan mendesis. Jangan memperburuk keadaan. Mendengar ucapan kakak perempuannya, Joji meskipun kesal tidak berani berkata apa-apa lagi. Meskipun ekspresinya sangat buruk, amarahnya yang terpendam hampir meledak. Yang lain pun memiliki ekspresi serupa. Mereka telah bekerja keras di laut, mempertaruhkan nyawa mereka. Akhirnya kembali dengan hasil tangkapan yang melimpah. Hanya untuk dihalangi di sini oleh Yang Lexi, yang ingin mencuri setengah dari hasil tangkapan mereka. Setengahnya bukanlah jumlah yang kecil, setara dengan hasil kerja keras mereka selama 1 atau 2 tahun terakhir. Siapa yang mau menyerahkannya begitu saja? Li Yingnin mengepakkan tangannya memberi hormat dan berkata, Wakil Ketua Pavilion Yang, karena kedua orang itu telah naik ke kapal saya, mereka adalah anggota kru saya. Saya pasti akan memastikan keselamatan mereka. Bagaimana kalau begini? Kita telah menuai hasil yang cukup banyak kali ini dan saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Tetapi dengan syarat Anda tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Apakah Anda sedang menawar dengan saya? Mata Yang Lexi menyipit, memperlihatkan kilatan dingin dan seluruh dirinya memancarkan aura yang mengerikan. Li Yingnin mengangkat kepalanya dan berkata, Kali ini kita memanen lebih dari 100.000 keping karang bulu biru dan juga mayat babi Xuanjia es api. Wakil Ketua Pavilion Yang dapat mempertimbangkan apakah itu sepadan. Apa? Yang Lexi langsung tercengang dan berseru. Lebih dari 100.000 keping karang bulu biru dan mayat babi Xuanjia es api. Bahkan sebagai wakil ketua Pavilion Xuanyun, dia belum pernah melihat kekayaan sebesar itu sekaligus. Lebih dari 100.000 keping karang bulu biru saja sudah luar biasa. Apalagi mayat binatang iblis tingkat 12. Binatang iblis tingkat 12 setara dengan kultivator alam kaisar dan inti dalamnya tak ternilai harganya. Di dalam alam rahasia kekosongan sunyi, banyak ramuan dimurnikan menggunakan inti dalam binatang laut. Inti dalam binatang iblis tingkat 12 ini cukup untuk memurnikan ramuan tingkat kaisar. Dan efeknya pada Yang Lexi tak terukur. Dia langsung tergoda, namun Yang Lexi masih berkata dengan suara berat. Li Yingnin, berani-beraninya Anda mengolok-olok saya. Babi Xuanjia es api adalah binatang iblis tingkat 12. Bagaimana mungkin Anda bisa membunuhnya dengan kekuatan Anda? Li Yingnin berkata, ia sudah mati. Potongan karang bulu biru itu awalnya adalah tempat penjagaannya. Kami hanya pergi ke sana untuk menambang dan mengumpulkannya. Yang Lexi langsung mempercayainya karena di laut hampa sunyi beberapa seniman bela diri sering menemukan peluang dan pertemuan yang menguntungkan dan mampu memperoleh banyak hal baik tanpa usaha apapun.
Dia tertawa. Anda cukup beruntung. Lumayan. Begitu banyak hal cukup untuk membeli nyawa Anda. Ling Yingyan berkata dengan suara berat. Jadi, wakil ketua pavilion yang setuju? Yang Lesi mengangguk dan berkata, tentu saja, mengapa saya tidak setuju dengan hal sebaik ini? Saya tidak akan membawa orang-orangnya, tetapi selain syarat baru saja Anda sebutkan, Anda harus menyerahkan cincin spesial dari kedua orang ini. Dia ingin membawa Yang Ke dan Liu Qianjun terutama untuk kristal sumber di cincin spesial mereka. Selama dia bisa mendapatkan cincin spesial itu, mengapa dia harus peduli dengan hidup atau mati Yang Ke dan Liu Qianjun? Ling Yingyan merutkan kening dan berkata, ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya putuskan untuk mereka. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Yang Ke, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia telah melakukan yang terbaik. Sisanya bergantung pada apakah Yang Ke tahu apa yang terbaik untuknya. Yang Ke mendengus. Untuk bersikap tidak tahu malu sampai sejauh ini, Anda benar-benar telah menciptakan presiden. Sebelumnya, ketika Ling Yingyan bernegosiasi dengan Yang Lexi, Jiao Yi dan yang lainnya meskipun marah tidak ikut campur. Bahkan ketika Ling Yingyan mengatakan dia bersedia menyerahkan semua rampasannya sebagai imbalan atas keselamatan Yang Ke dan Liu Qianjun, tidak ada anggota kru yang berkeberatan. Ini membuat Yang Ke menyadari betapa tingginya prestise Ling Yingyan di antara kelompok ini. Dia dan Liu Qianjun sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Mereka hanya membayar tiket dan akomodasi mereka untuk sementara waktu. Siapa yang mau membayar harga setinggi itu untuk melindungi mereka? Ling Yingyan melakukan ini karena Yang Ke berada di kapalnya dan dia harus melindungi orang-orang di kapalnya. Dia adalah wanita yang berprinsip tinggi. Ini juga membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari bawahannya. Apapun keputusan yang dia buat, yang lain akan patuh begitu saja. Dia tentu saja melihat maksud di mata Ling Yingyan. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia pasti ingin membujuknya untuk mengeluarkan uang demi menghindari masalah. Ling Yingyan berpikir bahwa dia telah gagal dalam terobosannya dan juga telah menghentikan kultivasinya sendiri, sehingga momentumnya lemah. Dia tidak tahu bahwa Yang Ke sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Jadi ketika dia mendengar dia berbicara begitu sombong, ekspresi Ling Yingyan berubah drastis. Dan dia buru-buru berkata, Yang Ke, kesabaran sesaat membawa kedamaian, dan mundur selangkah membuka langit yang luas. Yang Ke mendengus. Saudari Ling, jalan seorang seniman bela diri seharusnya adalah berjuang untuk maju dan menghadapi tantangan secara langsung, bukan kebiasaan yang baik untuk selalu mundur dan menyerah. Beberapa orang, jika Anda mengalah selangkah saja, mereka akan mengencingi dan menghancurkan Anda. Ling Yingyan tercengang. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pria pernah mengatakan hal serupa padanya, dan bahkan sekarang, senyum dan sikapnya masih terukir dalam ingatannya. Sekarang sosok itu perlahan menyatu dengan sosok di hadapannya. Yang Ke membuatnya terdiam sesaat. Kata-kata yang bagus, tapi tidak ada artinya. Yang Lexi mencibir. Saya ingin melihat bagaimana Anda berani menantang saya secara langsung. Anda memukul adik saya. Yang Ke menatapnya dingin. Benar. Yang Lexi memandang Yang Ke dengan jijik. Berani bersikap kurang ajar di hadapan saya, tamparan terlalu ringan. Jika tidak, dia masih mengucapkan ancaman ketika Yang Ke tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya dalam sekejap, Yang Ke muncul setengah kaki di depannya, mengangkat tangannya untuk menamparnya. Yang Lexi tersentak. Secara naluriah menggeser tubuhnya untuk menghindari pukulan itu, tapi kecepatan Yang Ke jauh melampaui imajinasinya. Dia hampir tidak sempat bergerak sebelum tamparan itu mendarat tepat di wajahnya. Yang Lexi terlempar, tubuhnya terombang-ambing di udara, memutarkan beberapa gigi dan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah. Tiba-tiba keheningan mencekam menyelimuti seluruh dek. Jiao Yi dan yang lainnya menatap dengan tercengang pada pandangan yang tak dapat dipercayai ini. Kaki mereka hampir kram. Ling Yingyan juga terkejut, hatinya dipenuhi kengerian. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Yang Ke dan pengamatannya, dia bukanlah orang yang pemarah. Sebaliknya, dia cukup sopan.
Tapi dia tidak pernah menyangka Yang Ke akan benar-benar menyerang Yang Lexi dan serangan itu akan menjadi tamparan keras di wajahnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia berharap untuk menghindari masalah dengan membayar uang, tapi sekarang sepertinya itu hanya angan-angan. Tidak. Yang Ke gagal dalam terobosannya dan bahkan memutuskan kultivasinya sendiri. Dia seharusnya lemah dan kekuatannya seharusnya turun drastis. Bagaimana mungkin Yang Lexi, seorang seniman bela diri tingkat 3 Sumberdo, tidak menghindari serangannya bahkan jika dia disergap. Namun ketika Yang Ke bergerak barusan, tidak ada tanda-tanda kelemahan atau penurunan kekuatan. Fluktuasi energi sumber yang disebabkan oleh pukulan telapak tangan itu jelas merupakan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri tingkat 3 Sumberdo. Apa yang terjadi padanya? Ling Yingyin bingung. Kelompok dari Pavilion Xuan Yun juga tercengang. Di laut hampa sunyi dan bahkan di pulau Tongtian, mereka selalu sombong dan mendominasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan ditampar di muka. Dan orang yang ditampar sebenarnya adalah wakil ketua pavilion mereka sendiri. Pikiran mereka kosong sesaat dan mereka hampir tercengang. Anda berani memukul saya? Yang Lexi bergegas berdiri, wajahnya berkerut mengerikan. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap tajam Yang Ke dan berteriak. Apakah Anda tahu siapa saya? Berani-beraninya Anda memukul saya. Yang Ke mencemooh. Beraninya Anda begitu kurang ajar di depan saya. Tamparan terlalu ringan. Jika Anda berani terus mengoceh, saya akan mengambil nyawa anjing Anda. Yang Lexi terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak, berteriak histeris. Bunuh mereka semua, saya ingin semua pria di kapal ini mati. Saya ingin semua wanita di kapal ini menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia benar-benar diprovokasi oleh Yang Ke. Dia benar-benar mengamuk. Wajahnya berkerut penuh kebencian. Ekspresi Ling Yingyin berubah drastis setelah mendengar ini. Dia buru-buru berteriak. Wakil ketua Pavilion Yang, mohon tunjukkan belas kasihan. Kapalnya hanya memiliki sekitar selusin awak, setengahnya berada di alam Sumberdo, dan setengah lainnya berada di alam Raja Kekosongan. Tetapi kelompok Pavilion Xuan Yun memiliki setidaknya 30 orang. Dengan lebih dari 20 orang di alam Sumberdo, kekuatan sebesar itu jelas di luar kemampuan mereka untuk dikalahkan. Jika terjadi pertempuran, mereka semua akan musnah. Sebagai pemimpin, dia tentu saja harus mempertimbangkan kesejahteraan awaknya. Yang Lexi mencibir. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ling Yingyin, saya sendiri yang akan menangani Anda. Saya akan menelanjangi Anda dan menggantung Anda di gerbang kota Tongtian. Kemarahannya terhadap Yang Ke juga membuatnya membenci Ling Yingyin. Bagi seorang seniman bela diri wanita untuk ditelanjangi dan digantung di gerbang kota untuk disaksikan oleh para penonton adalah penghinaan mutlak. Mendengar ini, hati Ling Yingyin hancur berkeping-keping. Banyak seniman bela diri dari Pavilion Xuan Yun telah menyerbu ke arah mereka. Wajah mereka berkerut karena amarah dan ketakutan. Jelas bermaksud untuk tidak memberi Ling Yingyin dan yang lainnya jalan keluar. Melihat ini, Ling Yingyin tahu bahwa situasinya sudah tidak dapat diselamatkan dan menggetakkan giginya berteriak. Bertarung! Ekspresi Jiu Yi dan yang lainnya mengeras dan mereka semua mengaktifkan kekuatan sumber mereka, melepaskan harta karun rahasia mereka dengan gerakan cepat. Yang Ke tiba-tiba kembali ke Jiu Yi dan yang lainnya menghadapi badai yang akan datang. Kakak senior, hati-hati. Liu Qianyun juga mengeluarkan harta rahasianya dan berteriak pelan. Jaga diri Anda baik-baik. Saat Yang Ke berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan sebuah pedang panjang yang lebar muncul di telapak tangannya yang digenggam erat-erat. Potong anggota tubuhnya, lumpuhkan kultivasinya. Saya ingin dia tahu apa yang terjadi jika dia menyinggung saya. Yang Lexi menatap Yang Ke dengan mata merah, berteriak dengan ganas kepada kelompok anak buahnya. Dia sangat marah. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mematahinya, apalagi mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Yang Ke adalah orang pertama yang melakukannya. Kebenciannya pada Yang Ke begitu kuat sehingga bahkan air laut pun tidak dapat menghapusnya. Bagaimana dia bisa menghilangkan amarah yang terpendam ini tanpa menyiksanya secara menyeluruh? Yang Ke tetap tak terpengaruh. Menghadapi puluhan prajurit yang menerkam seperti serigala dan harimau,
Dia hanya sedikit memutar pedang panjangnya, dan sekejap aura pedang itu melonjak dan melambung ke langit. Sejuta sinar pedang mengejar bulan dan melahap serigala. Sejuta pancaran pedang melesat keluar, melesat ke depan seperti air terjun, momentumnya seperti pelangi, menghancurkan langit. Diang Sare teredam. Barisan depan prajurit Parvin Suanyun bahkan belum menyadari apa yang terjadi ketika mereka ngeri mendapati harta pertahanan dan sumber kekuatan pelindung mereka dengan mudah hancur. Kemudian rasa sakit yang tajam menusuk tubuh mereka dan mereka kehilangan kesadaran. Di dek, bau darah memenuhi udara. 7 atau 8 prajurit pertama di barisan depan roboh seperti jerami yang terpotong. Darah dan organ dalam perhamburan bermana-mana. Para prajurit di barisan belakang juga terluka parah, tergeletak di tanah menjerit kesakitan. Prajurit Parvin Suanyun lainnya melihat kejadian ini, semuanya berhenti di tempat mereka karena terkejut. Menatap Yangke dan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi teror. Aura kekaisaran, harta kekaisaran. Yang lesu, yang telah menutupi setengah pipinya dan bersiap untuk menyaksikan pertunjukan itu, tiba-tiba berteriak kaget. Matanya seperti lintah tertuju pada pedang sejuta milik Yangke. Kilatan serakah di dalamnya. Saat Yangke bergerak, dia merasakan aura pedang sejuta. Itu adalah harta karun kekaisaran. Harta karun kekaisaran yang asli. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menggunakan kekuatannya untuk memahami misteri alam kaisar. Siapa anak ini? Bagaimana dia mendapatkan harta karun kekaisaran? Ling Yingin dan yang lainnya juga tercengang. Mereka mengira mereka akan celaka kali ini, bersiap untuk menghabisi beberapa musuh sebelum mereka mati. Mempersiapkan diri secara mental untuk pertempuran yang putus asa. Tetapi sebelum musuh mencapai mereka, lebih dari selusin telah gugur. Dan semua ini disebabkan hanya oleh satu gerakan dari Yangke. Apa yang sedang terjadi? Ling Yingin juga kebingungan oleh angin laut. Matanya yang indah menatap kosong sosok Yangke yang menjauh. Dia bertanya-tanya. Bukankah orang ini gagal menembus dan memutuskan kultivasinya? Bagaimana dia masih bisa melepaskan kekuatan sebesar itu? Apakah serangan tadi adalah kekuatan harta karun tingkat kaisar? Ya, itu pasti kekuatan harta karun tingkat kaisar. Jika tidak, mengingat kondisi Yangke saat ini, dia tidak mungkin bisa mencapai itu. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan luar biasa dari harta karun tingkat kaisar, dan sekarang tampaknya itu benar. Namun penggunaan kekuatan yang tersisa oleh Yangke untuk mengaktifkan harta karun tingkat kaisar pasti telah memberikan beban yang sangat besar padanya. Sangat mungkin ini adalah satu-satunya kesempatannya dan dia tidak akan mampu melancarkan serangan kedua. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Dia baru saja gagal menebus. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Setelah satu serangan dia akan mencapai batasnya. Apa yang kalian tunggu? Yang Lucy yang jelas-jelas berpikir sama dengan Ling Yingin, melihat bawahannya ketakutan dan segera berteriak dengan kesal. Mendesak mereka untuk bertindak cepat. Mendengar ini, para pendekar Parvin Suanyun yang sebelumnya ragu-ragu dan menunjukkan rasa takut tiba-tiba tersadar dari lamunan mereka. Rasa takut dan kekhawatiran mereka sebelumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi tanpa ampun. Yangke menyeringat jahat dan dengan serangkaian jentikan tangannya, 2 pedang bulan raksasa bergulir keluar. Seperti 2 roda hitam menabrak langsung kerumunan di seberang. Detik berikutnya, jeritan dan tangisan kesakitan menggema di langit. Kemanapun pedang bulan itu lewat, kehancurannya sangat dahsyat. Tidak ada pendekar yang mampu menahannya. Sentuhan kecil apapun mengakibatkan tubuh terbelah menjadi 2, tergeletak mati di tempat. Kalian memilih jalan menuju neraka ketika Anda ada jalan menuju surga. Hari ini tidak ada yang akan selamat. Yangke mencibir, tangannya bergerak dengan kecepatan yang memukau, mengirimkan satu demi satu pedang bulan melesat ke arah dek. Seketika para pendekar Parvin Suanyun berteriak putus asa. Sekelompok sampai yang hanya memiliki tingkat pertama atau kedua alam sumber do dan alam raja kekosongan. Dengan kemampuan Yangke saat ini, dia benar-benar tidak perlu menganggap mereka serius. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas, hanya 5 atau 6 dari 30 lebih prajurit dari Parvin Suanyun
yang masih hidup. Sisanya tergeletak tak bernyawa di geladak. "Lari!" teriak seseorang melompat ke laut lepas, benar-benar ketakutan oleh metode brutal Yangke. Mereka tidak berani berlama-lama. Melihat ini, yang lain secara alami kehilangan semangat untuk bertarung dan melarikan diri. Ekspresi Ling Yingin berubah dan dia berteriak, "Kejar mereka berpasangan, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos." Pertempuran terjadi terlalu cepat, hampir berakhir sebelum dia sempat bereaksi. Tetapi melihat beberapa yang tersisa melarikan diri, bagaimana dia bisa berdiam diri? Jika mereka lolos dan berita itu sampai ke Pulau Tongtian, Mr. Pavilion Xuan Yun pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia adalah seorang ahli alam kaisar. Jika dia ingin membuat masalah bagi mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhou Yi dan yang lainnya setelah menerima perintah segera mengejar. Di geladak angin laut menderu dan bau darah memenuhi udara, membuat orang ingin muntah. Pemandangan di geladak seperti alam hantu. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Yang Lucy gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat pasi, menatap Yang Ke dengan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa anak muda ini masih memiliki kekuatan bertarung yang begitu hebat setelah gagal menembus batas. Lebih dari 30 anak buahnya hampir semuanya terbunuh atau terluka di hadapannya. Dan dalam sekejap mata, dia ditinggalkan sendirian. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.